Shalom, selamat berjumpa lagi di dalam PBS pada hari ini. Secara khusus kita akan membahas tentang menghujat Roh Kudus, lalu mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, ini tentu tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Namun terlebih dahulu kita mohonkan Roh Kudus untuk memimpin pelajaran pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pencerahan yang datang dari Roh Kudus turun atas kami semua yang mengikuti acara Petamburan Bible Study pada saat ini, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat yang mendengar boleh sama-sama mengerti kehendak-Mu, sehingga kami bukan saja bisa menambah pengetahuan, tapi semua apa yang kami dengar boleh membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, apakah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Dan mengapa dosa ini tidak dapat diampuni? Semua dosa, saudara-saudara, dapat diampuni. Ketika orang mau kembali bertobat, ya, orang itu dapat diampuni. Tapi ketika orang berdosa menghujat Roh Kudus, dosa ini tidak terampuni. Jadi saudara-saudara, kita perlu pahami pengertian tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Dan tentunya saudara-saudara yang berkaitan dan berdekatan dengan itu, kita akan juga membahas tentang apa artinya kehidupan yang mendukakan Roh Kudus dan kehidupan yang memadamkan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, untuk memulai pembahasan kita tentang dosa menghujat Roh Kudus, saya ajak saudara-saudara untuk memperhatikan satu teks yang tentunya akan kita bahas berkaitan dengan dosa menghujat Roh Kudus ini. Di dalam Matius 12, saya akan baca mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota yang rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun akan terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini akan sangat menarik. Dan sekaligus juga saya memberikan satu nasihat kepada kita
supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita ini orang-orang percaya, kita masuki satu area di mana kita akhirnya, saudara-saudara, secara sadar kita menentang dan menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus? Dimulai dari peristiwa yang baru saja kita baca, saudara-saudara. Satu kali Tuhan menyembuhkan orang yang bisu dan buta, ya saudara-saudara. Nah, ketika Tuhan menyembuhkan ini, Tuhan mengusir setan yang ada dalam diri orang tersebut. Nah, saudara-saudara, ketika orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, orang banyak itu, saudara-saudara, takjub dan mulai menduga, mulai tahu tentang siapa diri dari Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Maka takjublah sekalian banyak orang itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang anak Daud, tentu ini bicara tentang Mesias. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa orang Israel pada sampai tulisan ini ditulis, saudara-saudara, ya, ketika Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah orang Israel, mereka masih mengharapkan penyelamat yang disebut dengan pengharapan mesianis. Dengan ciri-ciri yang mereka sudah tahu, saudara-saudara. Jadi di dalam kitab-kitab perjanjian lama, khususnya juga di dalam kitab Yesaya, itu mereka sudah tahu bahwa ini loh ciri-ciri seorang Mesias penyelamat. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus melakukan perkara mujizat ini, Yesus seakan-akan mendeklarasikan bahwa akulah ini, akulah Mesias. Tapi bertolak belakang dengan sikap, pandangan, respon dari orang-orang Farisi, ya saudara-saudara. Berbeda dengan kebanyakan orang, masyarakat orang Israel yang melihat, dengan orang-orang Farisi juga yang mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasanya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-24, tetapi ketika orang Farisi mendengar, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, jadi saudara-saudara, ketika orang Farisi ini menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, ya saudara-saudara, padahal saudara-saudara, sebenarnya sepatutnya, seyogianya orang Farisi ini tahu siapa Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus begitu banyak yang menunjukkan bahwa Yesuslah pengharapan mesianis yang dinanti-nantikan itu. Namun saudara-saudara, orang Farisi itu dengan sengaja menolaknya. Ya, saya tidak tahu apakah ini terjadi karena iri hati, karena kemarahan, karena kecemburuan. Tetapi kita patut menduga bahwa orang-orang Farisi pun tahu. Orang awam saja tahu, tentu orang Farisi tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini sengaja dengan rela, dengan sadar menolak apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, disinilah saudara-saudara akhirnya Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi ini bahwa dosa menentang anak manusia itu bisa diampuni. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Nah, saudara-saudara, penekanannya di sini adalah karya yang dilakukan oleh Roh Kudus, apa yang dikerjakan di dalam Kristus. Ingat ya saudara-saudara bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk membuat orang insyaf, membuat orang sadar, membuat orang bertobat. Jadi ketika orang akhirnya mengubah mindsetnya, imannya bahwa tanpa Allah telah turun, ya, yang telah turun menjadi manusia, yang mati sebagai tebusan adalah karya Roh Kudus, orang itu sebenarnya telah menentang, telah menghina Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, begitu juga ketika orang tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara-saudara, ketika orang menentang juru selamat, ketika orang menentang karya Allah di dalam Kristus yang telah dikerjakan di dalam Roh Kudus, saudara-saudara, maka saudara-saudara sebenarnya
orang tersebut telah melakukan penolakan, telah melakukan penghinaan terhadap apa yang Roh Kudus lakukan. Saya ingin bacakan saudara-saudara seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 4, ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris. Dan kita kami dengar, dan tentang dia kami telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah akan ada di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang menolak karya Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan manusia, saudara-saudara, itu artinya dia memiliki roh antikristus. Artinya siapa roh antikristus? Setan, kuasa kegelapan. Nah, saudara dan saya perlu berhati-hati. Nah, kita bisa saja memasuki satu daerah ini ketika kita berada dalam kondisi tertentu. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, selama kita tidak menolak kealahan Kristus, selama kita tidak menentang karya Yesus di atas kayu salib yang menyelamatkan setiap orang berdosa, maka kita belum atau tidak masuk di dalam dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, hal ini bisa terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang sampai saat ini tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menentang kealahan Yesus, orang-orang yang menolak keselamatan oleh karena penebusan Yesus. Itu adalah orang-orang yang memiliki roh anti Yesus, anti Kristus. Siapa roh anti Kristus? Di balik itu kuasa kegelapan, kuasa setan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, dosa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang, sekali lagi saudara-saudara, menolak karya keselamatan di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya ada, kelanjutan pertanyaannya bisa menarik adalah, apakah dosa ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya? Apakah dosa menghujat Roh Kudus bisa dilakukan oleh orang-orang percaya? Saudara-saudara, kalau saya mau menjawab, bisa saja terjadi. Kenapa saya berkata bisa saja terjadi? Karena Alkitab tidak jarang mencatat bahwa ada orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan imannya. Ada orang-orang yang akhirnya tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Dengan secara sadar, orang-orang itu menolak karya Roh Kudus di dalam Kristus yang menyelamatkan manusia. Seperti yang dicatat misalnya di dalam kitab Ibrani ya. Di dalam kitab Ibrani dikatakan ayat yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia yang akan dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara-saudara, apakah orang-orang percaya bisa masuk ke dalam dosa penghujatan? Tadi di awal saudara-saudara kita sudah sedikit mendapatkan pencerahan. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan secara sadar, menolak keilahian Kristus, menolak karya penyelamatan Kristus.
Walaupun mereka sudah mengerti, sudah mengenal, sudah membaca, tapi mereka mengeraskan hati untuk menolak percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, ternyata orang-orang percaya bisa saja melakukan hal yang sama ketika mereka akhirnya dengan secara sadar menyangkali iman yang pertama-tama dia dapatkan ketika mereka percaya kepada Kristus. Dengan sebutan mereka yang murtad lagi. Artinya apa? Meninggalkan imannya dengan secara sadar menolak keilahian, menolak karya Kristus. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab kenapa orang percaya bisa masuk ke dalam dosa seperti ini sekaligus menjawab ajaran-ajaran dulu sempat ngetren ya tentang hyper grace ya saudara-saudara. Kita memang percaya bahwa kasih Bapa, kasih Allah itu sungguh tidak terbatas. Bahasa lainnya ya hyper. Tapi saudara-saudara, ketika ajaran ini mulai mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak akan kehilangan keselamatan, ya sekali selamat tetap selamat, itu jelas menyalahi apa yang Alkitab sendiri katakan. Sebab beberapa kali saudara-saudara Alkitab menasihatkan bahwa pada akhir zaman banyak orang percaya akan murtad. Artinya apa? Akan meninggalkan imannya. Kitab Ibrani tadi kita sudah baca. Bahwa orang yang pernah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Bayangin saudara-saudara. Yang percaya. Karena orang bertobat, orang insaf juga karena Roh Kudus. Jadi orang yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Tapi yang akhirnya meninggalkan imannya. Murtad. Murtad artinya menyangkali imannya. Yang tadinya percaya kepada Kristus. Disangkali, saudara-saudara. Mengatakan bahwa Tuhan bukan Allah, Tuhan bukan juru selamat. Saudara-saudara, ini terjadi. Nah, saudara-saudara, untuk masuk di wilayah ini, saudara-saudara, saya tentu tidak akan melepaskan satu pelajaran lain yang berdekatan dengan ini, yaitu tentang mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Nah, ada hubungannya antara menghujat Roh Kudus, walaupun ini dilakukan oleh orang-orang yang menolak percaya kepada Kristus, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang percaya bisa juga melakukannya. Kenapa saya berkata seperti itu? Mari kita perhatikan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30, dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tadi kita sudah bahas tentang menghujat. Menghujat itu artinya menentang, menghina, menolak secara sadar karya Roh Kudus. Ya saudara-saudara, di dalam diri Kristus yang menyelamatkan dosa. Jadi orang-orang yang menolak karya Roh Kudus di dalam diri Kristus yang menyelamatkan orang berdosa, orang itu menghujat. Ya, orang yang seperti ini tidak akan bisa punya kesempatan untuk bertobat. Ya, saudara-saudara. Nah, yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Nah, arti kata mendukakan tentu kita mengerti ya, ini artinya membuat seseorang terluka, membuat seseorang sedih. Itu artinya mendukakan, mengecewakan, mendukakan, membuat hati terluka. Nah, tindakan ini ya, saudara-saudara, hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang yang dikasihi atau kita kasihi. Kita bisa mendukakan orang, ya orang itu pasti adalah orang yang seharusnya kita kasihi. Sebab kalau kita melukai musuh, ya musuh tidak berduka, dia marah. Tapi kalau kita melukai orang yang kita kasih, apakah itu kekasih, apakah itu suami atau istri, atau anak-anak, atau sahabat orang-orang kita kasihi, mereka akan terluka, mereka akan berduka. Jadi saudara jelas ya. Jadi mendukakan itu hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah saudara-saudara, ketika ada satu kalimat bahwa kita atau orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Artinya saudara-saudara,
Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih, ya saudara-saudara. Roh Kudus terluka oleh karena dilukai. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah yang Esa. Dia pribadi, dia bisa ikut turut merasakan seperti seorang pribadi. Bisa senang, bisa bergairah, bisa terluka, seperti namanya pribadi. Nah saudara-saudara, kapan orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus? Bagaimana orang percaya di dalam kehidupannya bisa mendukakan Roh Kudus? Saudara dengar, apa saja yang kita lakukan yang tidak sejalan dengan kehendak Bapa, dengan kehendak Yesus, dan dengan kehendak Roh Kudus, saudara-saudara, sebagai Allah yang Esa, kita mendukakan Roh Kudus. Ingat sekali lagi saudara-saudara, apa saja yang kita lakukan yang tidak sejalan dengan kehendak Bapa, Anak, ataupun Roh Kudus, ya saudara-saudara, Allah yang Esa, kita sebenarnya sedang mendukakan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat 13, dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yang disebut dengan Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dinyatakan. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang kepada kita. Ya saudara-saudara, Dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ya saudara-saudara. Artinya, apa yang ditulis sebagai firman Tuhan, itu adalah apa yang Roh Kudus inginkan. Dia mau menuntun kita menjadi seperti yang Bapa mau. Dia menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Segala sesuatu yang di luar kebenaran. Dengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Segala sesuatu yang di luar kebenaran, ketika kita melakukannya, sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, apakah itu buah-buah roh? Saudara dipanggil untuk berbuah-buah roh. Saudara dipanggil untuk mengasihi. Saudara dipanggil untuk bersuka cita. Saudara dipanggil untuk murah hati, lemah lembut, semakin sabar, semakin setia. Saudara dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Saudara dipanggil untuk berdampak. Nah, ketika kita tidak melakukannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sebenarnya sedang mendukakan Roh Kudus. Bahkan, ya saudara-saudara, bahkan ketika kita mengetahui apa yang baik, ya saudara-saudara, lalu kita tidak melakukannya. Bukan melakukan yang jahat, tapi kita tahu yang baik, namun kita tidak melakukannya. Sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya saudara-saudara, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia mendukakan Roh Kudus. Ia mendukakan Bapa. Dia mendukakan Yesus. Dia mendukakan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, jadi sangat jelas kita pahami apa yang disebut dengan mendukakan. Mendukakan itu mengecewakan, membuat hati terluka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mungkin menjadi orang-orang yang aktif di dalam gereja. Kita mungkin menjadi orang-orang yang tahu kebenaran. Kita banyak pengetahuan tentang Alkitab. Tapi berapa banyak tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya sedang mendukakan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita mendukakan Roh Kudus? Kita tahu yang baik, tapi kita tidak lakukan. Nah, saya berharap saudara-saudara dengan pengetahuan yang kita pelajari malam hari ini, kita harus betul-betul aware terhadap posisi hidup kita. Jangan sampai saudara-saudara tanpa kita sadari kita menjadi orang-orang yang hidup senantiasa mendukakan, mengecewakan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke tentu ke bagian yang terakhir, yaitu
tentang yang saya sebut dengan memadamkan Roh Kudus. Mari kita coba baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-19, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudara, kata memadamkan itu lebih dekat kepada suatu tindakan terhadap nyala api, memadamkan. Ya, kita pasti sangat mengerti. Makanya tidak heran, saudara-saudara, kata ini dipergunakan untuk tindakan terhadap Roh Kudus, memadamkan roh. Karena Roh Kudus acap kali digambarkan sebagai api. Ya, kita ingat di loteng Yerusalem ketika hari Pentakosta, murid-murid di kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu tampak seperti lidah-lidah api. Ya, tentu dalam pengalaman pelayanan, beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan satu pernyataan, penglihatan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan seperti ada nyala api. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Alkitab mempergunakan analogi ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk mematikan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Alkitab berkata, jangan padamkan Roh Kudus. Kita bisa memadamkannya. Kapan seorang percaya bisa memadamkan Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, namanya memadamkan. Kalau nyala api itu dipadamkan. Itu yang pertama, saudara-saudara, tentu ini tindakan-tindakan untuk tidak mengobarkan. Tindakan-tindakan yang menyebabkan apinya semakin lama semakin redup, semakin redup, semakin redup. Nah, saudara-saudara, kapan seseorang bisa memadamkan karya Roh Kudus di dalam dirinya? Yaitu ketika mereka sengaja tidak berkobar-kobar. Mereka tidak memiliki kegairahan. Mereka kehilangan antusias. Mereka kehilangan kehausan. Di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara, saya sekaligus juga mengingatkan. Jangan sampai saudara-saudara, saudara punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dulu-dulunya bersama dengan Roh Kudus, ya, saudara menyala-nyala dulunya, tetapi sekarang saudara cenderung biasa, ya, kehilangan gairah, kehilangan antusias, kehilangan kehausan, saudara mulai meninggalkan jam-jam doa saudara tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani, tidak tertarik dengan PA, pendalaman Alkitab, tidak tertarik untuk ikut doa, tidak tertarik untuk ikut seminar-seminar yang bagus. Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, tanpa saudara sadari, kita sedang melakukan yang namanya meredupkan, semakin redup, semakin redup. Ini bicara tentang memadamkan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, memadamkan itu bicara juga tindakan ekstrim. Kalau api, ya saudara-saudara, dipadamkan, ada cara yang ekstrim. Misalnya menyiramkan dengan air, kalau misalnya ada api, menutupnya dengan karung basah, seperti itu tindakan-tindakan yang ekstrim. Melawan nature-nya api, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Apa itu, saudara-saudara? Ini berbicara tentang satu perbuatan-perbuatan yang sengaja melawan dosa. Satu perbuatan yang kompromi. Udah tahu salah. Udah tahu ini sesuatu yang salah di mata Tuhan. Udah tahu ini kompromi. Udah tahu ini berdosa. Udah tahu ini Tuhan tidak berkenan. Tapi orang menutup mata. Ya, orang abaikan ini. Ini bicara tentang memadamkan. Nah, saudara-saudara, hal ini bisa terjadi untuk orang-orang percaya. Tadi saya katakan di awal, bagaimana orang percaya bisa masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Tadinya dia percaya Yesus Juru Selamat, dia sudah menerima Tuhan, dia mengerti. Tapi saudara-saudara, ingat ini saudara-saudara, ketika orang itu tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus,
Ya, saudara-saudara, tidak mau terus, tidak mau. Tahu yang baik, tidak mau lakukan. Tahu yang baik, tidak mau dilakukan. Akhirnya, saudara-saudara, dia bisa masuk ke satu fase yang namanya mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus suruh, dia tidak mau. Roh Kudus ingatkan, dia mengeraskan hati. Roh Kudus didukakan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika akhirnya terus-menerus mendukakan Roh Kudus? Dengar nih, kita punya Bapa yang bijaksana, Bapa yang sangat mengasihi. Orang-orang percaya yang terus hidup mendukakan Roh Kudus, didisiplin Allah. Kenapa didisiplin Allah? Nah, Allah mengasihi anak-anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya masuk di dalam kegelapan, masuk di dalam api neraka. Itu sebabnya dia menggiring anak-anaknya untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dengan apa? Didisiplin. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, hai anak-anak, sudah lupakah akan nasihat yang diberikan kepadamu, ya, yang berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang terus mendukakan Roh Kudus kena disiplin Tuhan. Dia tahu yang baik, dia tidak mau. Tuhan suruh ini, dia tidak mau. Dia mengeraskan hati terus. Akhirnya, ya kena disiplin Tuhan. Banyak perkara. Entah lewat kegagalan, pergumulan hidup, sakit penyakit. Supaya apa? Supaya berbalik. Supaya sadar. Nah, saudara-saudara, tapi sayangnya, saudara-saudara, ada dua respon. Dikatakan, jangan anggap enteng. Yang pertama, yang kedua, jangan putus asa. Jadi ada dua respon. Yang satu anggap enteng, yang satu putus asa. Dua-duanya kurang baik. Nah, saudara-saudara, beberapa orang akhirnya putus asa. Diperingatkan Tuhan, ditegur Tuhan secara keras. Pandemi ini, saudara-saudara, bisa saja merupakan tegurannya Tuhan. Bukan cuma buat umat Tuhan di dalam satu gereja lokal, tapi Tuhan sedang menegur umatnya di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara peka? Lalu apa? Lalu berbalik. Nah, orang-orang yang tidak peka, ya terus seperti itu. Nggak mau bergairah, nggak mau haus, nggak mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, akhirnya saudara-saudara masuk ke satu fase, akhirnya dia mengeraskan hati. Bisa. Akhirnya hidup di dalam dosa. Kenapa? Diperingatin Tuhan, terus didisiplin Tuhan, tidak mau. Akhirnya bisa masuk di dalam satu keadaan yang mengeraskan hati. Hidup kompromi, tidak mau. Nah, orang-orang di fase ini, saudara-saudara, orang ini bisa akhirnya memaknai disiplin yang Tuhan izinkan dengan respon yang salah. Kecewa dan marah kepada Tuhan. Ketika beberapa orang kecewa dan marah kepada Tuhan, orang bisa murtad. Orang bisa marah kepada Tuhan dan akhirnya dia tidak percaya lagi. Orang bisa marah kepada Tuhan, akhirnya dia bisa memilih orang yang tidak seiman dan akhirnya dia bertumbuh di dalam jalur yang salah. Dan akhirnya saudara-saudara, orang yang seperti ini bisa sampai akhir hidupnya mereka kehilangan keinginan untuk bertobat. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau sampai ada seseorang sudah tidak lagi punya keinginan untuk bertobat, menyadari kesalahannya, kekeliruannya, memohon ampun, berbalik kepada Tuhan, saya percaya saudara-saudara, dia telah masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Nah, orang yang sudah menentang Roh Kudus, padahal Roh Kudus sendirilah satu pribadi yang membuat orang bisa bertobat. Nah, pribadi yang bisa membuat orang bertobat ditentang, di-reject, dihina, saudara-saudara. Orang itu tidak akan bisa bertobat kembali. Itu sebabnya orang yang akan kehilangan keselamatan. Bahkan beberapa orang, saudara-saudara, karena kompromi, terus-menerus menolak didikan Tuhan, disiplin Tuhan, terus-menerus, bahkan kompromi, bermain-main dengan kuasa kegelapan. Beberapa orang, saudara-saudara, saya menyaksikan, sampai orang itu kehilangan ingatan, kehilangan kewarasannya, bisa sakit jiwa, bisa gila. Orang yang sakit jiwa, orang yang kehilangan keingatannya, orang yang
yang gila, orang itu tidak akan mungkin bisa bertobat kembali. Itu sebabnya saudara-saudara, bukan cuma orang di luar sana yang menolak Kristus, yang tidak mau percaya. Ada begitu banyak data. Semua terbuka, kitab terbuka, data-data semua bisa diakses. Semua orang mengerti, mendengar, tapi tetap menolak karya Kristus yang telah datang, Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus dosa. Ditentang sebenarnya orang-orang tersebut sedang menghujat, menentang Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, ingat, orang percaya, ketika orang percaya terus-menerus memadamkan Roh Kudus, terus-menerus mendukakan Roh Kudus, orang tersebut bisa berada di daerah yang berbahaya. Karena orang tersebut bisa menjadi sasaran empuk dunia, kuasa kegelapan untuk menarik kehidupannya. Sehingga orang tersebut kecewa, marah, dan bahkan meninggalkan imannya. Saya rasa saudara-saudara penjelasan ini yang sederhana ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya buat saudara-saudara yang belum mengerti dan semakin mengerti, saudara-saudara yang sudah mengerti semakin jelas. Kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema ini, saudara boleh kirim pertanyaan saudara di WA yang ada di layar monitor saudara. Dengan senang hati kita bisa menjawabnya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Haleluya. Sampai bertemu di PBS minggu depan. Amin.